Halo sahabat hati, jumpa lagi bersama Pace ya. Jadi kali ini Pace akan menceritakan tentang sosok seorang ibu, yaitu mama dari Pace. Karena beliau juga salah satu sosok yang mensupport Pace sampai sekarang. Sampai saat ini beliau sangat mensupport Pace ya. Jadi di sini Pace ingin menceritakan tentang sosok beliau. Namanya adalah Susana Hoar. Beliau wanita yang hebat, wanita yang tangguh, wanita yang selalu mensupport, wanita yang selalu senyum, wanita yang sanggup melakukan apa saja demi anak-anaknya. Apalagi terlebih kepada saya, beliau sangat dekat. Jadi ketika ada masalah, curhatnya ya kepada saya. Jadi tidak asing kalau beliau itu tidak menyayangi saya, dan beliau sangat mensupport saya. Walaupun saya sudah memeluk Islam, walaupun kami beda keyakinan. Ya, saya masih ingat waktu saya SMP. Saya SMP di desa tetangga, jadi jauh dari rumah. Jadi setiap hari Minggu beliau akan berkunjung ke tempat saya, menggendong adikku di pundaknya, dan menjunjung bekal untuk saya di kepalanya. Naik gunung, turun gunung untuk menuju ke tempat saya. Dan perjuangan beliau itu sangat luar biasa. Karena dalam Islam pun diharuskan kita memuliakan seorang ibu. Walau kadang ya, saya menelpon, beliau akan menangis. Jika video call, beliau akan menangis. Atau walaupun saya telepon biasa, mendengar suara saya aja, beliau sudah menangis. Walaupun beda keyakinan sahabat hati, saya tidak pernah untuk tidak memberikan apa yang beliau minta. Apapun yang beliau minta akan saya kasih. Karena ya saya kerja ini pun untuk beliau. Dan sampai saat ini pun beliau yang mensupport saya. Walaupun orang-orang yang lain mencaci saya atau orang-orang lain mengucilkan saya, ya, tapi beliau tidak pernah berhenti untuk mensupport saya. Walaupun beda keyakinan ya, beliau kalau saat saya menelpon, mama selalu berdoa untuk kamu, mama selalu berdoa untuk kamu sehingga kamu bisa sehat di sana, seperti itu. Dan saya pun tidak berhenti untuk berdoa kepada keluarga saya agar mereka bisa mendapat hidayah Allah, mereka bisa mendapat nur Islam seperti yang saya dapat. Karena saya ingin bersama mereka di surga nanti. Saya ingin bersama mereka di taman surga. Karena ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika hidayah itu dapat kubeli, akan kubeli berkeranjang-keranjang untuk kubagikan kepada mereka yang kusayang. Tapi apalah daya, hidayah itu Allah yang beri. Saya cuma bisa berdoa dan berusaha. Dan saya tidak berhenti berdoa. Dan jika saya pulang nanti, insya Allah saya akan mengajak mereka dengan cara apapun, dengan menunjukkan bahwa Islam tidak seperti yang mereka lihat. Karena dalam Islam pun, pada zaman Nabi ada seorang sahabat Nabi bertanya, kepada siapa aku harus berbakti pertama kali? Kepada ibumu. Kepada siapa lagi wahai Rasulullah? Kepada ibumu. Kepada siapa lagi wahai Rasulullah? Kepada ibumu. Dan kepada siapa lagi wahai Rasulullah? Kepada ayah.
Maka beruntunglah, wahai sahabat hati, yang kalian dilahirkan dalam rahim seorang ibu yang Islam. Maka hormatilah dengan baik ibumu itu, ya, sebelum penyesalan itu datang. Karena selalu penyesalan itu datang kemudian. Beruntunglah kalian yang dilahirkan dalam Islam. Beruntunglah kalian, karena kalian tidak seperti kami. Kami banyak ditentang, kami banyak dihujat, kami banyak dicibir. Bahkan kami dibilang kami menjual agama kami untuk memeluk Islam, atau kami dikasih uang, kami dikasih harta untuk kami memeluk Islam. Dan itu yang terjadi pada diri saya, sahabat hati. Tapi semua cemohan itu, semua dugaan itu saya ambil sebagai suatu pelajaran. Satu pelajaran karena selama ini saya hidup dalam jahiliyah dan saya telah menemukan jalan yang benar. Jalan yang mungkin sekarang saya masih bertati-tati untuk ke sana. Jalan yang mungkin sulit untuk saya lalui. Tapi mungkin ini adalah jalan saya, mungkin ini sudah menjadi suratan takdir. Ya, kenapa kita tidak bisa untuk melaluinya? Kenapa kita tidak berjuang? Seperti itu. Maka sosok seorang ibu itulah yang membuat saya semangat, yang membuat saya semangat menjalani apa yang telah saya pilih, apa yang telah menjadi pilihan saya ini. Jadi ibu saya itu adalah ibu yang luar biasa. Jika saya menceritakan kebaikan beliau, tidak akan habis, sahabat hati. Dan saya akan menangis jika saya menceritakan tentang beliau. Karena walaupun kami beda keyakinan, beliau tidak pernah membenci saya. Cuma kadang beliau telepon, ya, atau nanti beliau miss call dan saya menelpon balik, beliau akan bilang, "Gon," beliau memanggil saya Gon, ya, "nanti kamu balik, kamu masuk agama Katolik, ya, kamu masuk kembali ke agama Katolik." Lantas saya diam dan dengan suara perlahan saya menjawab, Mama bisa minta apa saja. Mama bisa minta apa saja. Saya bisa bagi Mama. Tapi Mama tidak bisa minta saya untuk kembali. Mama tidak bisa minta saya untuk kembali. Karena saya telah menemukan kebenaran. Karena saya telah menemukan jalan yang lurus. Saya berdoa semoga satu hari nanti Mama juga bisa mendapat nur Islam ini. Lantas beliau diam. Dan beliau menangis. Saya juga tidak tahu apa yang beliau pikirkan, ya. Jadi setiap kali saya telepon, pasti beliau akan menangis. Setiap kali telepon, pasti beliau akan menangis. Dan jika beliau meminta sesuatu kepada saya, jika saya tidak kasih, maka saya tidak akan. Jika Mama meminta sesuatu kepada saya dan saya tidak kasih, maka saya tidak akan tenang. Saya akan pikiran terus. Tapi jika saya kasih, beliau minta saya tenang. Saya merasa tenang sekali. Seperti itu. Dan pengalaman saya setelah saya memeluk Islam, yang saya alami, ketika saya berdoa, apa yang saya minta alhamdulillah dikabulkan.
Apa yang saya minta segera dikabulkan oleh Allah. Dan itu saya alami sendiri di dalam hidup saya ini. Oke, sahabat hati, itulah sosok seorang ibu. Jadi jangan kalian sia-siakan ibumu. Apalagi kalian yang dilahirkan di dalam rahim, dari rahim seorang ibu yang Islam. Bersyukurlah kalian dilahir dalam Islam. Kalian tidak merasakan perjuangan seperti kami. Kalian tidak merasakan ketika kalian diasingkan, ketika kalian dicibir, ketika kalian dicemooh, ketika kalian dibilang gila karena memilih jalan ini. Oke sahabat hati, jumpa lagi. Jangan lupa tonton terus video dari Pace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban.